Baik, materi kali ini kita akan membahas tentang membuat sebuah banner dengan menggunakan Flash. Dalam hal ini saya akan membuat banner tentang sepak bola. Nah, sebelum kita membuat bannernya sendiri, kita harus menyiapkan gambar-gambar atau objek pendukung dari banner tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan gambar pertama adalah logo bola, kegiatan. Kemudian yang berikutnya adalah bolanya sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam Flash, karena itu berbentuk image, lebih dahulu akan lebih baik kita edit dengan menggunakan Photoshop untuk memisahkan antara background dengan gambarnya sendiri. Di sini kemudian saya akan coba pertama gambarnya yang tadi kita masukkan ke dalam Photoshop, di open ya, kemudian seperti ini. Nah, sekarang kita akan memisahkan, di sini saya akan memisahkan bola dengan backgroundnya. Nah, di sini karena bola dengan backgroundnya cukup kontras, ini kita bisa menggunakan Magic Wand Tool untuk memisahkannya. Terlebih dahulu pada layer kita klik 2 kali untuk membuka kunci dari layer itu sendiri. Nah, setelah kuncinya terbuka, sekarang kita seleksi warna putih seperti ini, kemudian langsung tekan delete. Nah, Anda sudah melihat di sini bahwa bola dengan backgroundnya itu sudah menjadi transparan. Oke. Nah, begitu juga dengan gambar logo ini. Kita klik pada gambar terlebih dahulu layernya, klik 2 kali, oke. Kemudian kita klik pada gambar putih, kemudian tekan delete pada keyboard, dan setelah selesai, untuk menghilangkan garis-garisnya kita tekan Ctrl D. Nah, kita sudah mendapat 2 buah gambar dalam bentuk sudah transparan terhadap backgroundnya. Di sini kita cukup menyimpan gambar ini dengan format PSD ya. Jadi bukan JPG lagi. Di sini kita buat simpan dengan format PSD, save as logo ya. Logo, kita save. Oke, kemudian juga dengan bolanya juga kita save-nya PSD. Save as bola, save. Oke, nah kita sudah punya 2 buah file untuk 2 file gambar untuk kita gunakan pada pembuatan banner. Sekarang kita kembali ke Flash, kemudian kita juga harus melakukan settingan terhadap banner yang kita buat. Di sini kita akan menggunakan ukuran dari stage-nya sendiri adalah 800 untuk width-nya dan 200 untuk height-nya. Seperti ini. Nah, Anda bisa mengganti backgroundnya dari stage ini dengan yang Anda inginkan, misalnya hijau tua seperti ini, atau warna apa saja yang kira-kira Anda anggap bagus. Nah, setelah kita dapat seperti ini, kita mulai import objek-objek atau gambar pendukung tadi. Kita import ke dalam library ya. Nah, di sini yang kita ambil tadi adalah PSD-nya, jadi bukan JPEG-nya lagi atau gambarnya lagi. Di sini bola dan juga logo. Jadi ada bola dan logo. Kita open. Nah, di sini yang harus Anda perhatikan adalah ketika dimasukkan ke dalam Flash, di sini ada check Photoshop layers to import. Artinya, jika ada banyak layer yang akan diimport, Anda bisa memilih layer mana saja yang akan Anda gunakan. Nah, di sini kebetulan layernya cuma 1 ya, jadi yang dicontreng cukup 1 layer nolnya saja. Oke. Oke. Nah, kemudian juga file yang kedua juga sama, karena kebetulan masih layer yang kita gunakan 1 tadi di Photoshop. Oke. Nah, setelah ini masuk, kita akan membuat animasi pertama. Yang pertama kita animasikan misalnya bola. Di sini saya punya bola. Saya akan masukkan bola ke dalam stage ya, karena gambarnya cukup besar. Kemudian saya coba meresize dengan free transform tool sambil menekan shift agar gambarnya tetap proporsional. Tekan shift misalnya seperti ini. Nah, ini layer 1. Kemudian saya beri nama bola. Oke. Nah, bola ini kemudian saya ingin konsepkan bahwa dia berada dari luar stage awalnya, yang kemudian nanti akan menganimasi masuk ke dalam stage sendiri. Jadi dia akan bergerak dari kiri menuju kanan stage.
Nah, di sini seperti biasa kita akan membuat animasi twin. Ya, di sini kita bikin create classic twin. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat pergerakan dari bolanya sendiri. Saya di sini menggunakan 30 frame misalnya, di sini saya insert keyframe. Karena kita akan membuat animasi dari bolanya sendiri. Pada frame ke-30, kemudian digeserlah si bola ke sebelah kanan sambil menekan shift agar jalannya tetap lurus dan pada posisi yang lurus yang tanpa bergeser. Ini kalau dijalankan, bola akan bergeser dari kiri ke kanan. Nah, animasi pertama yang kita gunakan seperti itu. Nah, kemudian agar terlihat lebih hidup, kemudian bola kita buat akan berputar. Anda klik keyframe pertama, kemudian kita ke properties. Di sini kita lihat ada rotasi, kemudian kita pilih CW. Kalau CW berarti clockwise, kalau CW berarti counter clockwise, beralain arah dengan jarum jam. Saya pilih clockwise. Di sini ada nilai 1. Jika nilai 1 berarti dia akan berputar sebanyak 1 kali sampai menuju tempat pemberhentian terakhir. Tapi jika Anda ingin membuat lebih dari 1, kita bisa menambahkan misalnya 2. Jadi biar tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Sekarang kita tekan spasi enter. Oke. Bolanya berputar sebanyak 2 kali. Nah, kemudian kalau kita ingin menambahkan efek agar dia berhentinya secara perlahan, kita cukup ease-nya. Di sini ease kita isi menjadi 100. Ya. Ease-nya menjadi 100. Jadi kalau kita tekan enter, dia akan menjadi lebih pelan ketika akan sampai pada akhir dari tujuan bola. Baik, ini animasi pertama. Dan kita juga bisa membuat skala, misalnya permunculan dari bola ini dari kecil, kemudian dia akan menjadi lebih besar pada akhirnya. Di sini kita klik pada frame pertama, kita resize pakai free transform, kita kecilkan. Nah, kemudian akan kita lihat dia dari kecil dia menjadi lebih besar. Oke. Nah, kemudian pun kalau kita ingin membuat animasinya, si bola ini juga artinya apa istilahnya? Munculnya sendiri dari tidak ada menjadi ada. Artinya kita isi nilai opacity. Di sini kita gunakan alpha. Alpha ini kalau diisi 100, dia akan gambar jelas. Ketika kita isi 0, gambarnya akan tidak terlihat. Nah, kalau ini kita isi 0, sekarang kita lihat munculannya secara perlahan dari tiada ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dan juga terjadi putaran. Kita sudah membuat sebuah animasi bola. Nah, kali berikutnya adalah kita akan membuat sebuah layer untuk teksnya sendiri. Di sini saya membuat teks ya untuk animasinya sendiri. Di sini saya tuliskan football misalnya. Nah, saya bisa menggunakan warna yang lain, warna kuning seperti ini. Kemudian size nya bisa saya tambahkan, tidak terlalu kecil. Nah, ini adalah layer text. Oke. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah bahwa pemunculan dari si teks itu harusnya setelah pemunculan bola. Nah, di sini kita bisa menggeser kemunculan si teks sendiri itu setelah kemunculan bolanya. Kalau di sini. Nah, untuk bola sendiri, untuk frame berikutnya kita bisa insert frame saja dengan tidak menambahkan twin sama sekali. Nah, di sini insert frame agar si bolanya tadi tetap ada ketika kita menambahkan
teks berikutnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya ya, kita akan membuat classic twin pada teksnya ya, tapi belum di sini karena masih belum ada keyframe-nya, masih terlihat gambarnya putus-putus untuk si teks sendiri. Kemudian di sini kita bisa insert keyframe lagi seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal menganimasikan. Nah, di sini konsepnya teks sendiri muncul dari bawah ke atas. Oke, berarti kita klik di keyframe pertama ya pada teks, kemudian kita geser ke bawah seperti ini. Nah, di sini kita lihat dia tidak akan muncul dulu, bola muncul dulu, kemudian baru teks muncul dari bawah ke atas. Sekarang kita tekan spasi enter misalnya. Ya, bisa Anda lihat kemunculan teksnya sendiri. Mungkin kalau cukup lambat bisa kita geser kembali ke belakang. Yang titik-titik kita blok, kemudian remove twin-nya. Ya. Oke, kita lihat. Nah, teksnya sudah cukup cepat. Nah, sekarang kita akan menambahkan satu animasi lagi untuk logo. Ya, otomatis kita menambahkan satu layer lagi dengan nama logo. Nah, logonya kita ambil dari gambar yang sudah kita persiapkan tadi. Di sini logo. Yang harus Anda perhatikan adalah Anda seleksinya pada layer ketiga. Ini kita resize. Ya, tidak terlalu besar seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini kita geser ke depan karena pemunculannya adalah setelah pemunculan teks. Konsepnya seperti itu ya. Nah, kemudian seperti biasa di sini kita insert keyframe. Maaf, kita create classic twin dulu. Create classic twin. Kemudian yang terakhir di sini kita insert keyframe ya. Nah, sekarang tinggal menganimasikan. Nah, di sini saya ingin menganimasikan bahwa si logo akan muncul secara perlahan dengan menggunakan opacity. Jadi di sini kita gunakan adalah color effect. Dia muncul dari tidak ada menjadi ada. Di sini kita menggunakan effect seperti biasa, kita menggunakan alpha 0 dengan nilai 0. Sekarang kita akan lihat dia akan muncul perlahan sampai kemunculan secara penuh. Ya, seperti itu. Baik, kita coba lagi. Ya, demikian pembuatan banner dengan menggunakan Flash.